Jauh sebelum masa kenabian Nabi Nuh, umat manusia hidup dalam ketaatan kepada Allah, mengikuti ajaran yang diwariskan dari Nabi Adam dan Nabi Syits. Namun, seiring berjalannya waktu dan pergantian generasi, bisikan iblis laknatullah mulai merasuki hati manusia. Awalnya, iblis membisikkan kepada mereka untuk membuat patung-patung atau gambar dari orang-orang saleh yang telah wafat. Tujuannya, kata iblis, adalah agar mereka senantiasa teringat akan kesalehan para pendahulu dan termotivasi untuk beribadah seperti mereka. Namun, generasi awal yang membuat patung-patung itu masih memahami bahwa patung tersebut hanyalah sebagai pengingat. Celakanya, seiring waktu, pengetahuan ini memudar. Generasi berikutnya mulai memberikan penghormatan berlebihan kepada patung-patung tersebut. Mereka mulai meyakini bahwa patung-patung itu memiliki kekuatan, dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah, atau bahkan menjadi perantara doa. Nama-nama seperti Wat, Suwa, Yaghuts, Yauk, dan Nasr, yang dulunya adalah nama orang-orang saleh, kini menjadi nama-nama berhala yang disembah dan dimintai pertolongan. Penyimpangan akidah ini kemudian menjalar kepada kerusakan moral yang parah. Ketika tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah, telah hilang dari hati, maka hilang pula pegangan hidup yang benar. Mereka tenggelam dalam berbagai kemaksiatan, kezaliman merajalela, yang kuat menindas yang lemah, dan perbuatan keji dianggap biasa. Hawa nafsu menjadi Tuhan mereka selain berhala-berhala tersebut. Mereka lupa akan pencipta mereka yang sebenarnya, yang telah memberikan segala nikmat kehidupan. Kondisi ini berlangsung selama berabad-abad. Kegelapan syirik dan kemaksiatan menyelimuti bumi. Manusia telah jauh tersesat dari jalan lurus yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Mereka lebih memilih menyembah ciptaan daripada Sang Pencipta. Di tengah-tengah masyarakat yang rusak inilah, Allah dengan rahmat-Nya yang luas, tidak membiarkan hamba-hambanya terus-menerus dalam kesesatan tanpa adanya peringatan dan pembimbing. Di tengah kaum yang telah tenggelam dalam penyembahan berhala dan berbagai kemungkaran, hiduplah seorang laki-laki bernama Nuh bin Lamik bin Matusyalih bin Hanuf yang juga dikenal sebagai Nabi Idris bin Yarid bin Mahlail bin Kainan bin Anusi bin Syits bin Adam. Nabi Nuh adalah keturunan ke-9 atau ke-10 dari Nabi Adam. Sejak muda, ia dikenal sebagai pribadi yang memiliki akhlak mulia, jujur, cerdas, dan bijaksana. Berbeda dengan mayoritas kaumnya, Nabi Nuh tidak pernah sekalipun menyembah berhala-berhala yang mereka sembah. Hatinya bersih dari syirik dan senantiasa condong kepada kebenaran. Kesalehan Nabi Nuh terpancar dari tutur kata dan perilakunya sehari-hari. Ia adalah seorang yang amanah dan dapat dipercaya, sehingga sebagian orang dari kaumnya pun menghormatinya meskipun tidak mengikuti keyakinannya. Ia melihat kerusakan yang terjadi di sekelilingnya dengan penuh keprihatinan. Hatinya sedih menyaksikan bagaimana manusia, ciptaan Allah yang mulia, justru menyembah batu dan kayu yang mereka pahat sendiri, serta melupakan Sang Pencipta yang Maha Agung dan Maha Pemberi rezeki. Nabi Nuh sering merenung dan berdoa dalam hatinya, memohon petunjuk kepada Allah agar kaumnya dapat kembali ke jalan yang benar. Ia merasakan beban moral yang berat melihat kesesatan mereka. Ia tidak bisa tinggal diam menyaksikan penyimpangan yang begitu nyata di depan matanya. Keimanannya yang kokoh kepada Allah membuatnya berbeda dan terasing di tengah kaumnya sendiri. Namun ia tetap teguh memegang prinsip kebenaran yang diyakininya. Allah yang Maha Mengetahui melihat ketulusan hati Nabi Nuh, kesalehannya, dan keprihatinannya terhadap kaumnya. Allah telah mempersiapkannya untuk sebuah tugas besar. Pada usia yang matang, ketika kebijaksanaan dan kesabarannya telah teruji, Allah memilihnya dari antara seluruh manusia pada zamannya untuk menjadi seorang nabi dan rasul, pembawa risalah kebenaran dan peringatan bagi kaumnya yang telah tersesat. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesalehan dan keprihatinan atas kondisi kaumnya, tibalah saatnya Allah yang Maha Kuasa mengangkat Nabi Nuh sebagai utusannya. Ketika Nabi Nuh sedang dalam perenungannya, atau menurut riwayat lain sedang melakukan aktivitasnya sehari-hari, datanglah malaikat Jibril kepadanya membawa wahyu dari Allah. Ini adalah pengalaman yang luar biasa bagi Nabi Nuh, sebuah pertanda dimulainya babak baru dalam hidupnya dan dalam sejarah umat manusia pada masanya. Malaikat Jibril menyampaikan perintah Allah kepada Nabi Nuh. Allah berfirman bahwa Dia telah mengutus Nuh kepada kaumnya untuk memberikan peringatan sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Perintah ini jelas dan tegas.
Nabi Nuh ditugaskan untuk menyeru kaumnya agar kembali menyembah Allah semata dan meninggalkan penyembahan berhala-berhala yang mereka agungkan. Nabi Nuh menerima tugas ini dengan penuh kesadaran akan beratnya amanah yang dipikulkan di pundaknya. Getaran wahyu dan pertemuan dengan malaikat Jibril memberikan keyakinan yang tak tergoyahkan dalam hati Nabi Nuh. Ia sadar bahwa ia tidak lagi sekadar seorang hamba yang saleh, tetapi kini ia adalah seorang rasul, seorang utusan Allah yang membawa misi suci. Beban tanggung jawab itu terasa besar, namun keimanannya kepada Allah memberinya kekuatan dan keteguhan untuk menjalankan perintah tersebut. Ia tahu bahwa jalan yang akan ditempuhnya tidak akan mudah, mengingat betapa dalamnya kaumnya telah terjerumus dalam kesesatan. Dengan pengangkatan ini, Nabi Nuh menjadi rasul pertama yang diutus kepada kaum yang melakukan syirik secara terang-terangan dan meluas. Ia adalah pembawa pelita di tengah kegelapan, seorang penyeru kebenaran di tengah lautan kebatilan. Allah telah membekalinya dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan kemampuan argumentasi untuk menghadapi kaumnya. Maka, dimulailah perjuangan panjang Nabi Nuh dalam menyampaikan risalah ilahi. Setelah menerima wahyu dan diangkat menjadi rasul, Nabi Nuh tidak menunda-nunda untuk melaksanakan perintah Allah. Dengan hati yang mantap dan penuh keyakinan, ia mulai mendatangi kaumnya. Seruan pertama dan utama yang disampaikannya adalah ajakan untuk kembali kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan dan meninggalkan segala bentuk sesembahan selainnya. Wahai kaumku, seru Nabi Nuh, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, kiamat. Nabi Nuh menjelaskan kepada mereka dengan bahasa yang mudah dipahami bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Dialah yang telah menciptakan mereka dari ketiadaan, memberikan mereka rezeki, menghidupkan dan mematikan. Dialah satu-satunya zat yang berhak disembah, bukan patung-patung bisu yang tidak bisa memberi manfaat ataupun mudara. Ia mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya, yang seharusnya membuat mereka bersyukur dan tunduk kepadanya. Lebih lanjut, Nabi Nuh juga menyampaikan peringatan keras dari Allah. Ia menjelaskan bahwa jika mereka terus-menerus dalam kesirikan dan kemaksiatan, serta menolak untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, maka Allah akan menurunkan azab yang pedih kepada mereka. Peringatan ini bukanlah ancaman kosong, melainkan sebuah konsekuensi logis dari pembangkangan terhadap Sang Pencipta. Nabi Nuh berusaha menyadarkan mereka bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara, dan akan ada kehidupan akhirat di mana setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Dakwah Nabi Nuh pada intinya adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ia mengajak kaumnya untuk membersihkan diri dari dosa-dosa, memperbaiki akhlak, dan membangun masyarakat yang berlandaskan iman dan takwa kepada Allah. Ia berharap kaumnya mau membuka hati dan pikiran mereka untuk menerima kebenaran yang disampaikannya, demi keselamatan mereka sendiri di dunia dan di akhirat. Nabi Nuh menjalankan tugas dakwahnya dengan penuh kesungguhan dan tanpa kenal lelah. Ia menggunakan berbagai macam cara dan pendekatan agar pesan ilahi dapat diterima oleh kaumnya. Menyadari betapa sulitnya mengubah keyakinan yang telah mengakar kuat, Nabi Nuh tidak hanya berdakwah secara terang-terangan di hadapan halayak ramai, seperti di pasar-pasar atau tempat pertemuan umum, tetapi ia juga melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, mendekati individu-individu secara personal. Ia mendatangi rumah-rumah mereka, berbicara dari hati ke hati, menjelaskan dengan sabar dan penuh hikmah tentang keesaan Allah dan bahaya syirik. Nabi Nuh tidak memilih-milih waktu dalam berdakwah. Siang dan malam ia gunakan untuk menyeru kaumnya. Ketika pagi menjelang, ia sudah mulai berdakwah, dan hingga larut malam pun ia masih berusaha menyampaikan kebenaran. Ia tidak pernah merasa putus asa meskipun respons yang diterimanya seringkali negatif. Dalam menyampaikan argumennya, Nabi Nuh menggunakan logika yang jernih dan dalil-dalil yang dapat mereka pikirkan. Ia mengajak mereka merenungkan ciptaan Allah di alam semesta, seperti langit yang terbentang luas, bumi yang terhampar, matahari dan bulan yang beredar silih berganti, serta hujan yang menurunkan air kehidupan. Semua itu adalah bukti nyata akan kebesaran dan keesaan Allah. Ia juga mengingatkan mereka akan kasih sayang Allah yang telah memberikan berbagai nikmat. Kegigihan Nabi Nuh dalam berdakwah ini menunjukkan betapa besar rasa kasih sayangnya kepada kaumnya.
Ia tidak ingin mereka binasa dalam kesesatan. Ia mengerahkan seluruh tenaga, waktu, dan pikirannya untuk menyelamatkan mereka dari jurang kemusyrikan. Ia berharap setidaknya ada sebagian dari mereka yang mau mendengarkan dan menerima ajakannya, sehingga mereka terhindar dari murka Allah. Sayangnya, dakwah Nabi Nuh yang penuh kesungguhan dan kasih sayang itu tidak mendapatkan sambutan yang diharapkan dari mayoritas kaumnya. Terutama para pembesar, orang-orang kaya, dan mereka yang memiliki kedudukan di masyarakat, menjadi penentang utama dakwah Nabi Nuh. Mereka merasa terancam kedudukan dan pengaruhnya jika ajaran tauhid yang dibawa Nabi Nuh diterima oleh masyarakat. Mereka telah terbiasa dengan sistem kepercayaan dan tatanan sosial yang ada, yang memberikan keuntungan bagi mereka. Mereka menolak mentah-mentah ajakan Nabi Nuh. Bukan hanya menolak, mereka juga melontarkan berbagai ejekan dan hinaan. Mereka menganggap Nabi Nuh sebagai orang yang sesat pikirannya, karena mengajak meninggalkan tradisi nenek moyang. Mereka juga menuduhnya sebagai orang gila atau pendusta yang hanya ingin mencari pengikut dan kekuasaan. Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja, kata mereka dengan sombong. Setiap kali Nabi Nuh menyampaikan dakwahnya, mereka seringkali menutup telinga dengan jari-jari mereka dan menutupkan pakaian ke wajah mereka agar tidak mendengar dan tidak melihat Nabi Nuh. Mereka bersikeras dalam kesombongan dan penolakan mereka. Mereka bahkan menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab yang diancamkannya jika ia memang benar seorang utusan Allah. Mereka merasa aman dengan berhala-berhala sesembahan mereka dan tidak percaya akan adanya hukuman dari Tuhan yang Esa. Pengikut Nabi Nuh hanyalah segelintir orang. Kebanyakan dari kalangan orang-orang miskin dan lemah yang tidak memiliki kedudukan di masyarakat. Jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan dengan mayoritas kaum yang menentang. Tekanan dan intimidasi dari para pembesar kaum terhadap para pengikut Nabi Nuh pun semakin meningkat, membuat perjuangan dakwah semakin berat. Menghadapi penolakan yang begitu keras, ejekan yang menyakitkan, dan tuduhan yang keji dari kaumnya, Nabi Nuh tidak pernah sekalipun goyah dalam keimanannya atau surut dalam semangat dakwahnya. Ia menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa, layaknya gunung yang kokoh diterpa badai. Ia sadar bahwa jalan para nabi adalah jalan yang penuh dengan ujian dan rintangan. Ia sepenuhnya berserah diri kepada Allah dan memohon kekuatan darinya. Nabi Nuh tetap melanjutkan dakwahnya dengan penuh kesabaran. Meskipun hatinya sedih melihat penolakan kaumnya, ia tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ia tetap berbicara dengan lemah lembut, berharap ada celah di hati mereka yang bisa ditembus oleh cahaya hidayah. Ia terus-menerus mengingatkan mereka akan akibat buruk dari perbuatan syirik dan pembangkangan, serta pahala besar bagi mereka yang mau beriman dan bertaubat. Kesabaran Nabi Nuh benar-benar diuji hingga batasnya. Selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, ia berdakwah tanpa henti, namun hanya sedikit yang mau menerima seruannya. Ia melihat generasi silih berganti, namun penolakan tetap sama. Anak-anak yang lahir tumbuh dewasa dengan didikan orang tua mereka yang membenci Nabi Nuh dan ajarannya. Namun, ia tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Ia yakin bahwa tugasnya adalah menyampaikan, sedangkan hidayah adalah sepenuhnya hak prerogatif Allah. Dalam setiap kesempatan, Nabi Nuh selalu berdoa kepada Allah, memohon petunjuk dan pertolongan. Ia mengadukan kesulitan yang dihadapinya, namun ia tidak pernah meminta Allah untuk menghentikan tugasnya. Ia hanya memohon agar diberi kekuatan untuk terus menjalankan amanah tersebut. Kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh ini menjadi teladan abadi bagi para dai dan penyeru kebaikan di sepanjang zaman. Setelah berdakwah siang dan malam, secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, selama kurun waktu yang sangat panjang, namun kaumnya tetap dalam kekafiran dan penolakan, Nabi Nuh akhirnya mengadukan hal ihwal kaumnya kepada Allah. Dalam doanya yang terekam dalam Al-Quran, Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat." Doa ini bukanlah ungkapan keputusasaan,
melainkan sebuah laporan seorang hamba kepada Tuhannya atas usaha maksimal yang telah dilakukannya, sekaligus pengaduan atas kerasnya hati kaumnya. Nabi Nuh telah mengerahkan segala daya dan upaya, namun hasilnya sangat minim. Ia telah menyampaikan risalah dengan jelas, namun mereka tetap memilih kesesatan. Dalam doanya itu, tersirat harapan agar Allah memberikan keputusan yang adil atas apa yang terjadi antara dirinya dan kaumnya. Kisah panggilan kenabian Nabi Nuh dan dakwah pertamanya ini mengandung banyak nilai dan pelajaran moral yang sangat berharga. Pelajaran utama adalah tentang pentingnya tauhid, yaitu mengesahkan Allah sebagai fondasi utama ajaran semua nabi. Kisah ini juga mengajarkan tentang kegigihan, kesabaran, dan ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan kebenaran, meskipun menghadapi penolakan, ejekan, dan berbagai rintangan. Kita belajar bahwa hidayah adalah semata-mata milik Allah. Tugas seorang dai adalah menyampaikan dengan cara terbaik, dan hasilnya diserahkan kepadanya. Selain itu, kisah ini memperingatkan kita akan bahaya kesombongan, taklid buta terhadap tradisi nenek moyang yang salah, dan sikap keras kepala dalam menolak kebenaran. Keberanian Nabi Nuh dalam menentang arus mayoritas yang sesat juga menjadi inspirasi untuk senantiasa berpegang teguh pada prinsip kebenaran, walau harus berbeda dari kebanyakan orang. Perjuangan Nabi Nuh di masa awal dakwahnya ini adalah cerminan dari sunnatullah, ketetapan Allah, dalam perjalanan dakwah para nabi dan rasul. Mereka semua menghadapi tantangan serupa dari kaumnya masing-masing. Namun, mereka tetap teguh dalam menjalankan amanah ilahi, dengan keyakinan penuh akan pertolongan Allah dan janji kemenangan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya kesabaran dalam beramar ma'ruf nahi munkar dan istiqomah di jalan Allah. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.